Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa ala umuri dunya wa dini wa ala alihi wa Perkenalkan, kami dari POK 3 yang beranggotakan Anit Rizky, Asrin Srihayu, saya sendiri Isa Ponial Bahar, dan Dia Atpariyati akan memaparkan materi mengenai pengendalian sistem informasi. Adapun pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pengendalian internal. Pengendalian internal adalah pengendalian dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk menjaga aset perusahaan, memberikan informasi yang akurat dan reliable, mendorong dan memperbaiki efisiensi operasional dan pemenuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Yang kedua yaitu pengelompokan SPI. Yang pertama, preventif, defensive, dan korektif. Yang kedua ada discretionary dan non-discretionary. Yang ketiga, voluntary dan mandated. Yang keempat, manual atau automate. Yang kelima, control perceptive, manajemen dan teknis. Dan yang terakhir, application dan general control. Selanjutnya, pembahasan akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pengendalian umum, di mana sistem pengendalian umum didefinisikan sebagai sistem pengendalian internal komputer yang berlaku umum, meliputi seluruh komputerisasi sebuah organisasi secara menyeluruh. Artinya, ketentuan-ketentuan dalam pengendalian tersebut berlaku untuk seluruh kegiatan yang ada pada komputerisasi di sebuah perusahaan. Apabila tidak dilakukan pengendalian internal komputer, maka akan berdampak negatif pada kegiatan komputerisasi organisasi yang ada di perusahaan tersebut. Lalu, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia IAI 2001 dan Standar Auditing nomor 319 paragraf 6 mengklasifikasikan pengendalian umum sebagai 1. Pengendalian organisasi dan manajemen. 2. Pengendalian terhadap pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi. 3. Pengendalian terhadap pengembangan operasi sistem. 4. Pengendalian terhadap perangkat lunak sistem. Dan yang terakhir, pengendalian terhadap TI, teknologi informasi, yaitu pengolahan data elektronis. Selanjutnya, yang kedua, ada jenis-jenis perancangan pengendalian, di mana perancangan pengendalian umum dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi dan manajemen, meliputi Departemen TI dan non-TI, pemeriksaan fungsi Departemen TI, otorisasi transaksi, pengendalian personil, perencanaan, penganggaran, dan sistem pembebasan kepada pemakaian atau kepada user. Yang kedua, ada perangkat lunak keras yang meliputi pengendalian perangkat keras hardware dan pengendalian perangkat lunak software. Yang ketiga, ada pengendalian akses yang meliputi pembatasan akses fisik dan logis, dokumentasi program, dan fasilitas-fasilitas online. Yang keempat, ada data dan prosedur yang meliputi control group, file, dan database. Yang kelima, ada pengembangan sistem baru yang meliputi partisipasi manajemen dan pemakaian, pengembangan standar dan pedoman, manajemen proyek, pengujian sistem dan konversi, serta penelaahan setelah pemasangan. Yang keenam, ada pemeliharaan program yang meliputi otorisasi dan persetujuan, prosedur standar dan dokumentasi, pengendalian pemrograman dan pelaksanaan, serta pengujian terhadap perubahan. Yang ketujuh, ada dokumentasi yang meliputi dokumentasi sistem, program, operasional, pemakai, standar, dan pendefinisian masalah.
Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian pucuk pimpinan. Pucuk pimpinan atau top management adalah heart of director atau dapat disebut juga direksi, terdiri dari direktur utama dan para direktur lainnya yang bertanggung jawab terhadap seluruh operasi perusahaan termasuk bidang teknologi informasi atau TI. Adapun jenis-jenis perancangan pengendalian yang dibedakan dalam dua jenis sebagai berikut. Yang pertama ada strategic plan bersifat jangka panjang yang mencakup penilaian terhadap kondisi teknologi informasi yang berisi tentang kekuatan dan kelemahan serta tantangan dan ancaman saat ini. Yang kedua, tujuan atau arah jangka panjang yang berisi keterangan tentang jasa informasi masa depan harus disediakan dan strategi keseluruhan terhadap intraorganisasi maupun interorganisasi. Yang selanjutnya ada strategi pengembangan berisi keterangan tentang visi di bidang teknologi informasi, aplikasi masa depan, kebutuhan dana, pendekatan dan monitoring terhadap pelaksanaan strategi. Yang kedua ada operasional plan bersifat jangka pendek yang mencakup progress report yang berisi keterangan tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian rencana sekarang, yaitu pada perubahan yang besar terhadap platform hardware, software, dan hal-hal yang baru harus dilakukan. Yang kedua, indicators to be undertaken yang berisi keterangan tentang perkembangan sistem perubahan hardware software, tambahan karyawan dan pengembangannya, serta penambahan sumber daya keuangan. Yang terakhir ada implementation scheduler berisi keterangan tentang kapan mulai selesainya setiap proyek utama, kejadian yang penting, prosedur kontrol, dan proyek yang diterapkan. Selanjutnya, ada materi seorang auditor teknologi informasi harus mampu melakukan hal berikut. Yang ke satu yaitu mengevaluasi pengendalian atas aplikasi tertentu yang mana mencakup analisis terhadap resiko dan pengendalian atas aplikasi seperti business sistem perancangan. Inggris we didik maaf. Kemudian gandeng bun. Aku diam dari tadi. Seorang auditor teknologi informasi harus mampu melakukan hal berikut, yaitu yang ke satu mengevaluasi pengendalian atas aplikasi tertentu yang mencakup analisis terhadap resiko dan pengendalian atas aplikasi seperti sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Yang kedua, memberikan asersi atau asuransi atas proses-proses tertentu seperti audit dengan prosedur-prosedur tertentu yang disepakati bersama dengan audit mengenai lingkup asersi. Yang ketiga yaitu memberikan asersi atas aktivitas pengelolaan data pihak ketiga, yaitu untuk memberikan asersi bagi pihak lain yang memerlukan informasi mengenai aktivitas pengendalian data yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut. Yang keempat, ada penguji penetrasi, yaitu upaya untuk mengakses sumber daya informasi guna menemukan kelemahan-kelemahan yang ada dalam pengolahan data tersebut, serta memberi dukungan atas pekerjaan audit keuangan yang mencakup evaluasi atas resiko dan pengendalian teknologi informasi yang dapat mempengaruhi keandalan sistem pelaporan keuangan. Dan yang terakhir ada mencari kecurangan berbasis teknologi informasi, yaitu untuk menginvestigasi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya materi mengenai struktur organisasi fungsi sistem informasi. Secara umum, sistem informasi diletakkan pada fungsi Departemen Sistem Informasi. Suatu struktur organisasi pusat komputer secara tradisional terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, bagian aplikasi terdiri dari para sistem analis dan programmer. Yang kedua, bagian produksi terdiri dari para operator yang secara langsung menjalankan operasional komputer. Yang ketiga, bagian dukungan teknis, yaitu terdiri dari para spesialis operating system atau yang ahli di bidangnya. Yang selanjutnya, mengenai materi pengendalian manajemen pengembangan sistem. Pengembangan sistem dan pemeliharaan sistem diperlukan untuk mencegah dan mendeteksi kemungkinan kesalahan pada waktu pengembangan dan pemeliharaan sistem. Pengendalian manajemen pengembangan sistem dibagi menjadi 4 unsur, yaitu
Pengembangan sistem harus melibatkan partisipasi pemakai, manajemen, dan auditor. Yang kedua, adanya standar dan pedoman maupun prosedur. Yang ketiga, dilaksanakan pada pengujian sistem dan konversi dengan cermat. Yang keempat, pendahuluan setelah pemasangan atau instalasi. Materi selanjutnya yaitu mengenai ada 8 aturan merancang sistem. Yaitu yang pertama ada konsisten. Maksud dari konsisten ini adalah dalam warna, tampilan, jenis huruf, atau perintah dalam menu yang terdapat di sistem tersebut. Yang kedua, memungkinkan frequent user menggunakan shortcut atau penggunaan shortcut untuk memudahkan pemakai saat berinteraksi dengan komputer. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang informatif. Setiap aksi pemakai sebaiknya ada umpan balik dari sistem di layar. Harus dibuat sederhana agar mudah dimengerti untuk menentukan langkah selanjutnya. Yang keempat, merancang dialog yang baik. Yang kelima, memberikan pencegahan dan penanganan. Rancangan sistem dibuat agar pemakai tidak membuat kesalahan. Contohnya, apabila suatu kolom isian tidak diperbolehkan pengisian jenis seperti alfabet, maka jika diisi alfabet, layar harus segera memberikan error message. Yang keenam, memungkinkan pembalikan aplikasi. Yang mudahnya dalam merancang sistem, sebaiknya aksi dapat dikembalikan. Pengembalian aksi dapat berupa aksi tunggal, tugas entry, atau kelompok yang lengkap. Yang ketujuh, mendukung pusat kembali internal. Pemakai dapat menguasai sistem dan sistem merespon instruksi-instruksi dari mereka. Yang kedelapan, mengurangi beban ingatan dari jangka pendek. Manusia memiliki keterbatasan dalam mengingat memori singkat. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian penjelasan dan pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangannya dan juga banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.